Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat bernafas dan berkumpul dengan saudara atau teman-teman kita semua. Selawat berangkat salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang dan penuh ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Bapak Hasrat selaku dosen pembimbing responsi agama Islam, dan yang saya banggakan teman-teman semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sholat adalah tiang agama. Hal ini dapat diibaratkan seperti sebuah rumah. Jika tidak mempunyai tiang atau tembok sebagai penyangga, pasti rumah tersebut akan roboh dan tidak dapat berdiri. Mengingat betapa pentingnya sholat, maka orang yang sedang sakit pun tetap diwajibkan sholat. Apabila tidak mampu berdiri, maka bisa sambil duduk ataupun tiduran sesuai ketentuan yang telah diatur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, kalau manusia mengetahui bahwa pahala sholat subuh dan asar, maka setiap orang akan mendatanginya, walaupun harus merangkak. Hal ini menjadi bukti begitu besarnya pahala dari mengerjakan sholat. Sholat tidak hanya menjadi suatu kewajiban saja, melainkan juga sebagai bukti keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat dalam surah Al-Quran, surah Al-Ma'un, ayat 4-5, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, celakalah mereka yang sholat, yaitu orang yang telah lalai dengan sholatnya. Mengapa dikatakan celakalah mereka yang sholat? Itu artinya orang yang lalai dalam sholatnya, yaitu mereka ketika sholat tidak betul-betul sholat, ataupun mereka tidak membaca ayatnya dengan benar, tidak khusyuk dalam sholatnya. Orang-orang yang tidak mengerjakan sholat, maka akan celaka dan rugi. Jika sholat seseorang baik, maka amalan yang lain ikut baik. Namun apabila sholatnya buruk, maka amalan lainnya juga buruk. Sholat sebaiknya dilaksanakan tepat waktu secara khusyuk. Saat kumandang azan terdengar, bersegera datang ke masjid. Namun, untuk perempuan lebih diutamakan sholat di rumah. Lalu ketika kita sedang dalam pekerjaan, usahakanlah untuk segera sholat diutamakan terlebih dahulu. Sholat juga berfungsi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hal ini seperti firman Allah dalam surah Al-Ankabut. Dengan demikian, seseorang tidak akan melakukan perbuatan dosa seperti mencuri, berzina, melakukan tindak kekerasan, dan lain-lain. Karena ketika seseorang sudah melakukan sholat, melakukan amal yang baik, mereka tidak akan mungkin melakukan hal yang jahat, karena mereka selalu bertindak berdasarkan keimanan mereka. Demikianlah pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.